Oke. Baik, selamat pagi. Pastor, Buder, Frater, Suster, Bapak dan Ibu, salam damai dan sejahtera dalam kasih Kristus. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia, sehat, dan tetap semangat pada pagi hari ini. Yang kami hormati, para pengurus yayasan, para narasumber, pada pagi hari ini kita akan kembali bertemu dengan Pak Heri dan Mas Hendi. Kita akan membahas sampai nanti jam 1 siang dengan pokok bahasan sinergi kurikulum merdeka dengan program organisasi penggerak. Nah, mungkin ini yang sudah dinanti-nanti. Mohon maaf, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Karena kayaknya koneksi saya kurang stabil. Jelas, Mbak. Jelas. Lancar, J. Baik. Oke, J. Oke, sebelum kita mulai, kita akan awali kegiatan pagi ini dengan berdoa. Kami mohon bantuannya untuk Romo Martin Nus Hadisiswoyo untuk dapat memimpin doa pada pagi hari ini, Romo. Kami persilakan Romo Martin dan memberikan berkat untuk kami. Suster Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena istirahat yang buat kami semua sehingga kami siap mengikuti perjumpaan yang akan dimulai pada jam 10 sampai jam 1 siang. Semoga pertemuan ini berjalan dengan baik dan lancar dan kami bisa mencapai pesan-pesan materi yang disampaikan oleh narasumber sehingga kami bisa mengawal sekolah-sekolah yang koordinasi yayasan kami sehingga semakin maju, semakin terus dan semakin diminati oleh para pelanggan sehingga kehadiran sekolah kami itu tetap menjadi yang diharapkan oleh orang tua dan sekolah kami dalam kondisi yang tidak mudah pandemi sekarang ini tetap murid dalam PPDB yang sedang kami jalani. Semua ini kan mohon dengan perantara Kristus. Amin. Nama-nama Bapa dan Nggak ada suara, Mbak Agnes. Halo, nggak ada suara juga. Betul, Buder, nggak ada suara. Sudah jelas? Apakah sudah terdengar? Ya, sudah. Baik. Sebagai wujud rasa cinta kita kepada bangsa dan tanah air kita, mari Pastor, Suster, Buder, Frater, Bapak dan Ibu kita ambil sikap duduk tegak dan hikmat. Bersama-sama kita akan menyanyikan dalam hati lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Mohon bantuannya dari teman-teman SIM.
Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan Jaksim. Sebelum kita memasuki agenda dengan narasumber, mungkin kegiatan kita akan dibuka dulu pengantar. Ada pengantar dari Bu Dewarto, Bu Dir. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Selamat pagi Pastor, Suster, Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi. Kemarin sore kita berjumpa hampir 3 jam sampai jam 5-an ya kemarin. Lebih, Buder. 3 jam seperempat. Ya, 3 jam seperempat ya. Tapi kan kita asik ya mendiskusikan apa-apa yang ada di hadapan kita dan juga sekaligus menjadi tantangan bagi kita semua. Lalu ini bagi kita, bagi saya juga ini menjadi menumbuhkan optimisme yang lebih bagi diri saya sendiri. Dan kami berharap juga membangkitkan semangat optimis, gairah bagi pastor, suster, Bapak Ibu yang mengurusi bertanggung jawab di yayasan masing-masing ini. Sehingga kita sebagai orang-orang penting di yayasan ini juga akhirnya mampu menggerakkan guru-guru yang ada di yayasan masing-masing tentu ya. Lalu berdampak juga, harapan kita kan berdampak juga pada sekolah-sekolah sekitar yang ada di sekolah-sekolah kita, masyarakat kita. Seperti yang tadi sudah disampaikan, pada hari ini kita akan lebih mengaitkan dari apa yang sudah kita bicarakan beberapa hari kemarin dengan kurikulum merdeka. Apakah program-program kita ini nanti nyambungnya dengan kurikulum merdeka bagaimana agar kita tidak orang Jawa mengatakan mindon gaweni, artinya harus bekerja 2 kali karena POP dan kurikulum merdeka kurang nyambung atau tidak nyambung sehingga menjadi melelahkan. Tetapi saya pribadi itu mengikuti atau bersama para pastor, frater, bruder, Bapak Ibu semua dalam program organisasi penggerak dari 2021 kemarin dan kita bersama-sama berproses, saya tuh kok merasa apa yang kita buat ini kok ketemu ya, kok ada titik temunya dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Lalu ini yang tadi saya katakan menambah optimisme yang semakin baik, semangat yang makin tinggi, makin berkobar. Ini yang saya rasakan. Lalu makin mantap dengan apa yang sudah kita geluti bersama. Saya usul atau saya berharap para pastor, suster, frater, bruder, Bapak Ibu yang ada di yayasan ini juga mengenal atau tahu buku minimal yang harus diketahui dalam proses implementasi kurikulum merdeka. Kemarin saya sudah cerita ada 3 buku yang minimal harus kita ketahui. Saya coba sampulnya saja saya share. Jadi kita mesti memahami atau membaca atau tahu kalau di dalam kurikulum merdeka itu ada panduan pengembangan kurikulum operasional. Buku-buku ini biasanya langsung diedarkan ke unit kerja. Yayasan itu kan sulit ya atau jarang mendapatkan akses ke dinas pendidikan. Nah ini buku ini sebaiknya kita baca agar nanti kita juga bisa mendampingi teman-teman guru-guru yang ada di sekolah-sekolah ketika mereka menyusun kurikulum operasional. Pokok-pokok apa, prinsip-prinsip apa yang harus ada. Jangan sampai nanti pekerjaan kita yang sudah kita kerjakan dengan baik sejak 2021, ketika unit satuan pendidikan itu menyusun kurikulum operasional, apa yang sudah kita buat, kita rumuskan, tidak terumuskan di kurikulum operasional. Maka kemarin saya mengingatkan agar sekolah-sekolah yang sudah merumuskan naskah akademik, nilai-nilai, dan seterusnya itu diingatkan, ditagih, lalu nanti menjadi alat kita untuk kontrol apakah satuan pendidikan yang sudah merumuskan ini memasukkan di dalam kurikulum operasional itu atau tidak. Kalau tidak nanti
yang dibuat sekolah dan yang kita harapkan dari yayasan tidak ketemu. Lalu yang kedua, ada 2 buku ini. Yang satu itu panduan pembelajaran dan asesmen. Di sini diceritakan panjang lebar contoh-contoh bagaimana pembelajaran berbasis proyek ini bisa diciptakan atau dibuat. Ini ada banyak uraian dari dimensi, tapi ini lebih banyak ke profil pelajar Pancasilanya. Ya, lebih kepada profil pelajar Pancasilanya, bagaimana profil pelajar Pancasila itu dikemas di dalam pembelajaran yang berbasis proyek itu. Ini banyak diceritakan. Nah, saya juga mengingatkan jangan sampai nilai-nilai yang sudah kita rumuskan sebagai bagian dari identitas yang akan kita tanamkan, tularkan kepada anak-anak, terlewatkan, tidak masuk di dalam desain pembelajaran dan asesmen ini. Ini linknya ke sana. Kalau enggak nanti sekolah-sekolah ya hanya profil pelajar Pancasila, karena buku yang tersedia hanya profil pelajar Pancasila. Kita kan akan melakukan reformasi secara komprehensif, ya. Maka sekali lagi saya mengingatkan, buku ini contoh nilai-nilai yang sudah kita rumuskan, jangan sampai oleh guru-guru dilewatkan, sulit, nggak ada bukunya, nggak ada petunjuknya, lalu mereka nanti dengan mudah menyingkirkan apa yang sudah kita rumuskan. Lalu yang kedua, di sebelah kanan ini uraian. Nah, ini kan panduan pengembangan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga bagaimana ini dipecah-pecah dikembangkan. Ini fokusnya di profil pelajar Pancasila. Di pemerintah ada petunjuknya, lah mungkin nanti di yayasan masing-masing kalau sudah ada waktu dan itu perlu kita buat juga bagaimana nilai-nilai yang sudah kita rumuskan ini bisa diantar secara praktis ke dalam ruang kelas yang akan menjadi fokus kita di tahun 2022 itu. Itu saja pengantar saya, karena artinya kita juga masih ada pekerjaan lain lagi tambahan untuk membantu mentekniskan nilai-nilai yang sudah kita rumuskan, guru-guru rumuskan, menjadi operasional di tingkat guru atau ruang kelas. Begitu saja pengantar saya. Terima kasih. Selanjutnya nanti Pak Heri sama Pak Endi yang akan membantu kita bagaimana mentekniskan, menghubungkan kegiatan program organisasi penggerak, nilai-nilai keutamaan budaya ini terintegrasi di dalam kurikulum Merdeka. Begitu, Mbak Agnes, Pastor, Buder, semuanya, waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Derwarto. Tadi Mbak Agnes baru berjalan-jalan untuk memberikan snack kepada kami. Snack. Lalu selanjutnya saya lanjutkan untuk yang pertama ini seperti biasa. Ketemu filosof lagi nih. Aduh, enggak, Pastor. Sekarang cenderung ke pastoral sih. Kita akan berbicara, Bapak, Ibu, Suster, Buder, Frater, bagaimana mensinergikan antara kurikulum Merdeka yang sekarang isu yang hangat di negara kita, terutama di bidang pendidikan, dengan program organisasi penggerak kita. Kita bergerak mau kemana, lalu apa peran dan fungsi yayasan yang ada di tempat ini. Jangan sampai kurang sambung tadi ya, yang dalam pengantar Bu Derwarto sudah mengatakan hal itu. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mungkin lebih baik dibilang sinode gitu ya. Kita mau menetapkan langkah untuk berjalan bersama sebagai anggota konsorsium. Romantis ya, kata-katanya sinode. Oke, Buder, Suster, Pastor, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa benang merah dari kurikulum Merdeka dengan program organisasi penggerak yang kita jalankan saat ini? Kita dilihat dari tujuan kita melakukan POP ini kan
yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa tujuan organisasi penggerak untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan melibatkan peran serta ormas, di mana Yayasan Pangudi Luhur menggerakkan yayasan-yayasan yang lainnya di bidang pendidikan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik secara menyeluruh dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lalu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Ada benang merahnya ya. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Ini yang disampaikan di kurikulum merdeka. Tetapi nanti implementasi kurikulum kita bagaimana, tentunya pasti ada penyesuaian, di mana proyek juga membangun karakter individu dalam tiap mata pelajaran itu bisa dilakukan. Nanti ketika Bapak Ibu kita ajarkan tentang project based learning, project based teaching, project based living, di mana ada kesesuaian antara pendidikan karakter, iman, spiritualitas, budaya, nilai-nilai yang kita harapkan, dan profil pelajar Pancasila itu sinergi di tiap mata pelajaran. Jadi di sini ada benang merah, yakni peningkatan kualitas dari lembaga pelayanan pendidikan, pendidikan dan pembelajaran ini, lalu pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan manusia Indonesia pada umumnya, karena pendidikan kita sampai ke nantinya akan sampai ke generasi Indonesia Emas 2045. Lalu pada pagi hari ini kita akan menjalankan sinode bersama. Menentukan gerak langkah sebagai anggota konsorsium Ismaya, kita mau bagaimana dengan peningkatan kualitas 5 kualitas pendidikan ini. Suster, Buder, Bapak, Ibu, yang pertama tadi ya, kualitas lembaga pelayanan pendidikan, Kemendikbudristek untuk mencanangkan Merdeka Belajar, lalu kurikulum merdeka, dan platform merdeka mengajar, ini dilatar belakangi adalah pemulihan, dengan pemulihan pendidikan kita, yang disadari itu learning loss. Tapi lebih parahnya, bukan hanya learning loss, tetapi educating loss. Beberapa sekolah, ya maaf, yang saya temui, yang saya mendapatkan cerita, bahkan tidak ada pembelajaran sama sekali. Tidak ada pendidikan sama sekali. Sehingga anak-anak, terutama, ya maaf, saya katakan yang tidak terjangkau, yang 3T itu terdepan, terluar. Dan ya itu ya, itu rasanya itu miris ketika kami mengunjungi Kalimantan saat itu. Dan beberapa sekolah-sekolah, tidak sekolah swasta ya, tentu tidak sekolah swasta Katolik, itu tidak ada gurunya tidak mengajar, ada yang seperti itu. Itu betapa menyakitkan kualitas pendidikan kita. Bukan hanya learning loss sebenarnya yang dirasakan. Memang learning loss ini dikatakan saat itu ya, isu 2020-2021 lalu. Dan tetapi yang lebih parah itu educating loss. SD 8-10, Mas. Oh ya, jangan disebutkan loh, Pastor. Banyak itu. Ya itu miris sekali. Bahkan ketika sekarang pelajaran tatap muka, anak-anaknya itu sudah tidak mau sekolah lagi. Ya kan, Pastor, cerita-cerita itu muncul ya. Tidak mau sekolah lagi, lebih baik bekerja di kebun sawit, karena ketika kebun sawit itu sekali
panen itu langsung hasilnya bisa dirasakan. Untuk apa sih aku sekolah atau akhirnya aku dapat uang, bisa dapat kehidupan. Itu dirasakan mulai dari anak-anak SD loh. Apalagi sekarang sawit mahal, Mas. 1 kilo Wah, 3.900. iya Pastor, sampai truk-truknya itu beriringan-iringan gitu ya. Iya. Lah Tapi demikianlah SPP tetap nunggak. SPP tetap nunggak. SPP tetap ya. Ya, suster, buder, pastor, inilah potret kehidupan nyata pendidikan kita. Mungkin yang saat ini diunggulkan, dimunculkan itu isu learning loss. Tapi faktanya sampai menjurus ke pendidikan yang lepas, yang tidak terjangkau. Lalu ada acara bersama untuk pemulihan, ya, pemulihan selama pandemi ini, pemulihan pendidikan. Akan tetapi sebelum pandemi, Gereja Katolik sudah memetakan adanya darurat kependidikan. Itu di Instrumentum Laboris, darurat kependidikan. Maka kita sebagai pelaksana dan pelayan pendidikan Katolik, sekolah-sekolah Katolik, diajak untuk merefleksikan pentingnya pendidikan Katolik dalam konteks evangelisasi baru. Jadi bukan semata-mata evangelisasi lama di mana kriteria kesuksesan evangelisasi itu dari baptisan, tetapi bagaimana memanusiawikan manusia dalam ranah kehidupan. Itu kan yang diajak oleh Konsili Vatikan yang kedua. Di sini kita akan diajak bersama-sama dalam tantangan darurat militer, darurat kependidikan ya. Darurat kependidikan. Apa itu darurat kependidikan? Darurat pendidikan adalah yakni transmisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting kemanusiaan itu dari generasi tua ke generasi muda itu disinyalir tidak sambung. Oleh karenanya, gereja mengajak kita bekerja sama untuk mewariskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting kemanusiaan untuk membantu pertumbuhan dan kematangan individu hingga mencapai bonum commune, kesejahteraan bersama. Ini yang dapat kita refleksikan dari kualitas lembaga pelayanan pendidikan. Lalu sejauh mana kita bisa saat ini mewariskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting kemanusiaan itu untuk membantu pertumbuhan dan kematangan baik pendidik, tenaga pendidikan, hingga para peserta didik kita. Itu kan pertanyaan reflektif yang begitu dalam. Dan di tahun lalu kita coba untuk mulai lagi kita bersama-sama start awal untuk mengkaji, menggali, baik itu nilai-nilai kongregasi, nilai-nilai keuskupan, sejarah keuskupan, bagaimana yayasan-yayasan itu terbentuk, lalu pemisahan-pemisahannya seperti apa, lalu bagaimana kearifan-kearifan lokal itu ditumbuh kembangkan lagi, dihidupi, direvitalisasi lagi, lalu keutamaan Santo Santa pelindung sekolah sebagai ciri khas sekolah Katolik, hingga disinergikan dengan profil pelajar Pancasila dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Ini upaya-upaya kita bersama dalam program organisasi penggerak ini untuk melakukan itu. Semoga berdampak bagi yayasan-yayasan dan MPK-MPK lainnya ketika program ini berlangsung dan digulirkan. Tempo lalu ketika mendengarkan sharing dari Suster Yovita untuk menjelaskan dan mengajak yayasan-yayasan di Medan untuk bekerja sama, menanamkan lagi, menggali nilai-nilai lagi, bekerja sama itu luar biasa. Jadi kami semua, kita banyak temannya. Ya, karena ini marwah dari gereja. Lalu pendidikan dan pembelajaran. Di sini kita diajak dalam pemulihan pendidikan dan pembelajaran adanya kesatuan pengetahuan, keterampilan serta sikap dan tata nilai yang melandasi kemampuan untuk bertindak.
hingga nantinya terjadi kesatuan, sinergi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pembelajaran. Tujuan belajar, sekali lagi tujuan belajar sama seperti tadi ya Pak Heri kemarin Ding. Tujuan belajar dinarasikan sebagai kecakapan atau kompetensi multidimensional. Jadi tidak hanya kecakapan kognitif saja, tetapi kognitif, afektif, spiritual, multidimensional untuk berpartisipasi membangun masyarakat. Ini dari OECD. Nanti hal ini juga sejalan dengan apa yang digariskan gereja nanti sebagai penutup saya akan tampilkan. Nanti itulah yang menyebabkan kita ya ini identitas sekolah Katolik. Jadi kesatuan pengetahuan, keterampilan serta sikap itu menjadi hal yang utama. Karenanya dasar pendidikan kita yang tahun lalu kita refleksikan adalah refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis nilai-nilai, spiritualitas, dan budaya. Tempo lalu juga sudah kita refleksikan dan kita dalam panduan moto diklat, misi diklat kita terkawal hingga akhir. Lalu pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam pemulihan atau darurat kependidikan ini, para pendidik dan tenaga kependidikan diberi kemerdekaan untuk merumuskan rancangan, desain pembelajaran, dan evaluasi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Baik itu penentuan yang kontekstual dan personal, karena berpijak dan berpihak kemarin, tempo lalu sesuai dengan esensi bahasa-bahasa yang lugas, lalu akuntabilitas sesuai dengan data dan realita yang konkret, hingga akhirnya pemberdayaan, baik itu yayasan, sekolah, masyarakat, orang tua, dan lain sebagainya, pemangku kepentingan lain. Lalu pendidik dan tenaga kependidikan diberi ruang, ya, diberi ruang untuk pendampingan, sekali lagi untuk pendampingan, penghargaan, pengembangan keprofesionalan yang berkelanjutan. Termasuk kan banyak sekarang yang dari yayasan itu menyekolahkan para pendidiknya, guru-gurunya untuk sekolah-sekolah S2 gitu. Lalu untuk sekolah doktor, gitu. Lalu ada pendampingan khusus, seminar-seminar, workshop-workshop, lalu penghargaan ini hal yang baik dan perlu kita lanjutkan. Lalu yang ketiga adalah pendidik dan tenaga kependidikan diajak lebih kreatif, inovatif, dan kolaboratif dalam strategi pembelajaran. Bisa tadi dengan project based teaching nantinya kita akan tanamkan. Tidak hanya project based learning, tetapi juga project based teaching. Guru-guru diajak saling bekerja sama, membangun kreativitas, inovasi, rasa kesatuan, rasa perasaan untuk memiliki sekolah dan berjuang bagi peserta didik, berjuang untuk sekolah demi mewujudkan keterampilan abad 21 yang 4C. Guru diajak untuk menjadi fasilitator, mentor, motivator, dan teladan. Bukan hanya lagi top down gitu ya, tetapi lebih cenderung ke teman, sahabat, memberi motivasi, serta teladan. Nah ini yang teladan ini yang luar biasa. Ya. Lalu peserta didik diajak untuk memiliki kecakapan-kecakapan, baik itu pengetahuan, keterampilan-keterampilan, ya, bisa dibaca, dan sikap dari nilai-nilai dan nilai-nilai. Tidak hanya materi, tidak hanya konten, tetapi kompetensi, hingga nantinya menjadi aksi. Inilah yang diharapkan untuk membangun peserta didik, ya, untuk membangun manusia-manusia yang sehat secara spiritual, jasmani, akhlak,
hingga aksinya disiapkan di tahun sampai tahun 2030. Ini dunia bersama-sama untuk sampai ke tahap ini. Mulai dari pengalaman-pengalaman pembelajaran yang ilmu pengetahuan disiplin, lalu interdisipliner, kesalingan keterkaitan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain, pengetahuan-pengetahuan praktis di kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya akan terjadi kesinambungan antara apa yang dipelajari di sekolah, membangun pengalaman belajar dengan pengalaman kehidupan di rumah itu sambung. Lalu keterampilan-keterampilan dari kognitif hingga metakognitif. Jadi pengalaman-pengalaman yang membangun, melihat secara faktual, lalu membangun konsep-konsep, lalu menyusun prosedur, hingga akhirnya metakognitif ini terjadi. Lalu keterampilan untuk hidup di masyarakat, sosial dan emosional, lalu fisik dan practical skill. Ya, ini yang diharapkan menjadi satu, seperti untayan untuk sampai ke aksinya. Lalu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di misi generasi Indonesia Emas 2045. Diharapkan kualitas, ya, sekali lagi kualitas, bukan survei penduduk yang semakin tinggi saja, tapi kualitas manusia Indonesia meningkat dengan pendidikan yang semakin tinggi dan merata. Kebudayaan yang kuat, derajat kesehatan, usia harapan hidup, dan kualitas hidup yang semakin baik, produktivitas yang tinggi, serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas. Inilah yang jelas diharapkan di visi pembangunan manusia di tahun 2045. Lalu kita di sini akan bareng-bareng berziarah pendidikan kita, seperti moto atau jalan hidup sinode kita, yakni komunio, persekutuan, membangun persekutuan, partisipasi. Tadi diharapkan oleh Instrumentum Laboris, semua ya lembaga kependidikan diajak untuk berpartisipasi, dan misi kita sebagai Yayasan Katolik dalam konsorsium Ismaya. Inilah ziarah panjang nantinya pendidikan kita sebagai konsorsium Ismaya, membangun persekutuan, menunjukkan partisipasi kita dan misi kita nantinya. Lalu di sini, ya, ini yang diharapkan. Jadi salah satu buku dari yang ditawarkan Buderwarto itu ini. Profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka itu menjadi pusat, ya. Pusatnya, lalu ada intrakurikuler, ya, intrakurikuler di sini. Lalu proyek-proyek ditetapkan dalam profil pelajar Pancasila. Ini dalam kurikulum Merdeka, ya. Nanti kurikulum unggul kita akan mengalami penyesuaian karena memang perlu dikembangkan. Lalu ekstrakurikuler, apa ini? Ini proyek ini bisa dikatakan dalam kurikulum Merdeka itu sebagai co-kurikuler. Ekstrakurikuler, jadi kalau ini kan intrakurikuler proyek dan ekstrakurikuler, nah itu kan sering diutarakan dalam seminar-seminar, webinar yang dilakukan oleh dinas setempat. Dan ini membangun budaya sekolah, iklim, kebijakan, pola relasi, komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Nah, cara mencapainya budaya sekolah itu seperti apa? Itu ya secara teoritis ada, tetapi praktisnya nanti ya seperti itu. Bapak Ibu, suster, buder, pastor bisa melihat dalam kurikulum Merdeka sendiri. Saya di sini tidak mempunyai kewajiban untuk mengkritisi itu. Tetapi alangkah baiknya kita juga belajar tentang modul-modul 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu, bagaimana merancang bangun budaya sekolah. Yang tempo lalu kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Heri, ada model.
budaya mutu sekolah itu. Ini yang ada. Nah, lalu bagaimana membangun sinergi antara profil pelajar Pancasila yang di sini, nilai-nilai inti, keutamaan-keutamaan, baik itu kongregasi, keuskupan, maaf ya, Santo Santa, dan kearifan lokal. Bagaimana membangun sinerginya itu? Nah, apakah di kurikulum operasional dijelaskan bagaimana mensinergikan ini? Mungkin saya belum teliti untuk membaca detail dan mensintesakannya, kan, tetapi kita coba untuk mencari jalan sebagai proses sinode kita, pesiarahan, pencarian jalan berjalan bersama. Ya, kita diajak Bapak, Ibu, Suster, Buder menggali lagi bersama bahwa visi pendidikan kita itu juga salah satunya adalah visi teologis dan spiritual. Yang pertama pembinaan spiritual dan teologis dan pembinaan hati nurani. Bagaimana misionaris-misionaris kita setelah maksimum ilut itu kan banyak karya-karya setelah maksimum ilut itu 1919 namanya. Dan setelah 1919 itu kan banyak sekali kongregasi, tarekat, ordo yang hadir di tanah-tanah misi untuk membangun jaringan misi melalui rumah sakit, ya, sekolah, ya, sebelum dari sekolah. Jadi pinternya gereja itu membangun jaringan misi. Pertama yang dihadirkan biasanya itu rumah sakit dulu. Sekolah, habis sekolah para buder, para suster, para romo, pastor itu kan membangun jaringan-jaringan, ada jaringan-jaringan misi karena propaganda Fide juga membagi jaringan-jaringan misi itu. Lalu baru ke gereja. Jadi kehadiran ini pembinaan spiritual dan teologis itu sebenarnya dari tiga pilar karya misi gereja waktu itu, kesehatan, pendidikan, dan gereja. Itu sebelum ini semua ada, itu ada biara. Ya, pasti ada biaranya dulu. Dan apa yang dibawa waktu itu? Ya, ini tentunya tidak bisa lepas dari alat-alat kesehatan, ya. Alat-alat kesehatan, alat-alat pendidikan, buku-buku pendidikan, di mana itu menunjang kerasulan, sehingga pemetaannya adalah di mana ada biara, di situ ada pusat ilmu pengetahuan. Ya, saya pastikan itu. Di mana ada biara entah itu pastor, buder, suster, di sana ada pusat ilmu pengetahuan, dan terakhir setelah ada gereja, ada kapel, ada umat, itu pasti ada seminari. Itu bisa dipetakan, dan pembinaan nurani. Yaitu kita mengenang sejarah gereja kita, sejarah misi. Pendidikan Kristiani sebagai karya pewartaan kabar gembira dan perutusan. Ciri sakramental pendidikan, itu yang ketiga. Ini jelas, karena kemarin dasar-dasar spiritual sudah saya jelaskan tempo lalu. Lalu pendidikan Kristiani berlangsung bersama dengan pendidikan manusia. Pendidikan Kristiani berlangsung bersama dengan pendidikan manusia. Yang kelima, perhatian kepada yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan berkebutuhan khusus. Ini dalam Instrumentum Laboris disebutkan. Lalu apakah cukup yang tadi ini saja ya? Kita boleh bertanya, Suster, Buder, Bapak, Ibu, mempertanyakan ini, apakah cukup? Kita sebagai sekolah swasta Katolik untuk mendidik peserta didik kita. Karena ada misi ini. Lalu muncullah lagi kegiatan-kegiatan seperti ini. Kurikuler,
retret, rekoleksi, katekesi, pembinaan, terus hubungan personal, ya, ada ini. Lalu munculilah ini juga non-kurikuler, visitasi, home visit, lalu hospitalitas, keramahan, keramah tamahan antara guru sesama guru, masuk di ruang sekolah itu bagaimana, mencari dan menyelamatkan pendidikan anak, ya yang tadi yang saya katakan di pengantar awal itu. Bahkan tidak hanya learning loss tetapi educating loss. Nah, di sini tapi yayasan swasta Katolik itu mencari dan menyelamatkan pendidikan anak. Ada keakraban dengan orang tua, pelayanan pendidikan, mutu pelayanan pendidikan bagaimana, dan lain sebagainya. Ini yang kita tambahkan. Dari mana? Ya, dari mana? Yakni dari nilai-nilai inti itu yang dihayati, dihidupi oleh mulai dari yayasan hingga sekolah-sekolah. Lalu keutamaan kongregasi, keuskupan, Santo-Santa, dan kearifan lokal. Ya. Nah, pengurus yayasan itu menjaga ini semua, lingkaran merah ini. Selanjutnya ini dari Instrumentum Laboris artikel 1. Ingat, ya, ingat atau ingatan, ingat. Yang dikatakan Profesor Hamid saat kuliah umum POP 2021 lalu, yang kita pesta kebudayaan waktu itu. Kebetulan waktu itu saya jadi moderatornya, jadi menulis cepat-cepat dan memperhatikan sangat serius waktu itu. Pengembangan kurikulum, apa yang dilakukan di sekolah-sekolah, ya perlu kita juga sebagai pemangku kepentingan di sekolah, di yayasan itu juga sadar bahwa ini arahnya kemana sih sebenarnya pendidikan sikap berbasis nilai, yakni kualitas manusia yang akan dikembangkan berdasarkan tujuan nasional, core values Yayasan Satuan Pendidikan untuk memperkaya dan mengkhususkan core values dalam tujuan pendidikan nasional. Ini yang dikatakan Profesor Hamid waktu itu ya. Core values Yayasan atau Satuan Pendidikan untuk memperkaya, mengkhususkan core values dalam tujuan pendidikan nasional. Manusia yang memiliki kualitas yang ditentukan oleh core values nasional Yayasan Garing Satuan Pendidikan Lokal. Saya hanya mengulang, Jadi bagaimana pengurus yayasan itu menjaga barrier nilai-nilai itu yang dihayati, dihidupi, diresapkan, diinternalisasikan, hingga nanti menjadi kristalisasi dalam kehidupan aksi yang nyata, kelihatan dari peserta didik kita, kualitas guru-guru kita, bagaimana. Lalu konstruksi kurikulum yang kedua. Dokumen kurikulum nasional, dokumen kurikulum yayasan, dan dokumen satuan pendidikan. Berarti ada 3 ya. Dokumen kurikulum nasional, itu yang disiapkan pemerintah, dokumen kurikulum yayasan, dan dokumen satuan pendidikan yang kita sebarluaskan di 144 sekolah intervensi itu. Nah, yang dipertanyakan kurikulum nasional sudah disiapkan oleh pemerintah dan akan diimplementasikan. Lalu kita bertanya, konstruksi kurikulum yayasan untuk sebagai payung kurikulum satuan pendidikan. Lalu implementasi kurikulum, proses pendidikan di satuan pendidikan. Lalu ada evaluasi kurikulum, menginformasi kualitas mengenai dokumen, implementasi, serta hasilnya. Kita diingatkan untuk menjaga ini. Lalu selanjutnya, bagaimana kurikulum nasional ya diturunkan, dihayati, dirasakan dalam ranah kita sebagai yayasan sekolah-sekolah Katolik.
Lalu kami mengajak dari yang dikatakan Prof. Hamid itu dan gerak sekolah-sekolah membuat kurikulum secara mandiri ini. Jadi nanti kalau merdeka banget, lalu kehilangan identitas sebagai misalnya sebagai Pangudi Luhur misalnya, lalu sebagai Yayasan Keuskupan Medan dan Bosco misalnya, lalu di Makassar, lalu Keuskupan Manado, misalnya seperti itu. Oleh karenanya dari profesor ahli kurikulum itu kita mengajak Bapak, Ibu, Buder, Suster, Pastor untuk bekerja sama bareng-bareng membangun kurikulum juga di tingkat yayasan, yakni kurikulum esensial. Kita namakan ini kurikulum esensial karena menjaga koridor pendidikan sikap berbasis nilai-nilai spiritualitas dan budaya ini. Lalu kurikulum substansial itu di ranah unit untuk kearifan lokal, keutamaan Santo Santa, pemetaan konteks, dan lain sebagainya. Serta kurikulum operasional yang turun juga dari kurikulum Merdeka ini. Ya, ini sebuah tantangan karena ini yang tempo lalu saat ini saya mengulangi yang dikatakan Prof. Hamid tempo lalu bagaimana yang pemikiran Profesor Hamid sebagai ahli kurikulum nasional itu kita turunkan, kita sinergikan dengan kurikulum Merdeka. Lalu dari sini karena kemarin kita sudah melihat tagihan-tagihan kepala sekolah yang begitu banyak, semoga saat ini saya bisa memprovokasi Suster, Buder, Pastor, Bapak, Ibu untuk mendesak kurikulum esensial ini dibuat. Karena inilah yang akan menjaga kemerdekaan. Menjaga kemerdekaan sekolah-sekolah kita mendesain kurikulum. Ya, nanti kalau diintervensi oleh pemerintah saja, di mana yayasan lepas kendali untuk mengendalikan ini sebagai koridor sekolah-sekolah swasta Katolik tentunya, itu nanti sedikit bagaimana nanti kita bisa mempertanyakan identitas sekolah kita sebagai sekolah swasta Katolik. Lalu rencana tindak lanjutnya bagaimana? Saya mengajak bersama Yayasan Pangudi Luhur, teman-teman yang ada di sini, untuk membuat naskah akademik yayasan juga. Di mana Suster, Pastor, Bapak, Ibu, untuk sejarah sekolah-sekolah kita, sejarah yayasan sekolah kita pun yang kemarin dikatakan Pastor Sergius itu masih mengalami cari-cari, lalu mengumpulkan lagi dokumen-dokumen, lalu ketidakjelasan ini yang nantinya koridornya kita mau menjaga koridor, tetapi secara pribadi koridor kita pun sebagai yayasan belum jelas. Nah, itu bagaimana? Karena naskah akademik nantinya juga akan berperan serta untuk dari naskah akademik yayasan ini tidak hanya naskah kurikulum yang dihasilkan dari naskah akademik yayasan, tetapi mungkin juga renstra yayasan. Baik itu rancangan strategis jangka pendek, menengah maupun panjang. Nah, kita mau membuat kajian ini. Potret yang sistematik, holistik, utuh. Misalnya di Yayasan Pangudi Luhur ada 85 sekolah mungkin seperti itu. Itu bagaimana 85 sekolah itu dipayungi, tetap mempunyai otonomi, tetapi berada dalam korelasi bersama yayasan. Holistik dan futuristik, capaian-capaian jangka panjang. Itu nanti selain naskah kurikulum, naskah akademik yayasan itu nanti juga berfungsi sebagai renstra, refleksi tentang renstra yayasan dan lain-lain. Lalu naskah kurikulum adalah kompas
serta barometer visi pendidikan, rancangan internalisasi nilai-nilai sebagai penjamin mutu lulusan yang khas di tiap-tiap yayasan. Jadi bagaimana nanti dari nilai-nilai yayasan sampai ke profil pelajar Pancasila yang dihayati oleh tiap-tiap sekolah itu kompas serta barometernya itu yang menjaga yayasan. Selanjutnya, Suster, Pastor, Bapak, Ibu, bahwa dalam Catholic School on the Threshold of the Third Millennium ini kita bareng-bareng merefleksikan bahwa hakikat poin pokok asalinya dari sekolah-sekolah Katolik itu sebagai sintesis antara iman dan kebudayaan. The synthesis between culture and faith. Di dalamnya pengetahuan, iman, dan kebijaksanaan itu membangun visi hidup dari seseorang. Turunkan lagi bahwa usaha untuk menjalin sinergi dari akal budi, iman, itu ada dalam mata pelajaran. Lagi dalam mata pelajaran yang kita koordinasikan is learn in school a Christian vision of the world. Jadi visi Kristiani di sana, visi Kristiani dan tentang luasnya itu tentang dunia, budaya, dan sejarah. Dan antara waktu untuk belajar, waktu untuk belajar di sekolah, itu tidak ada bedanya dengan waktu untuk formasi, pembentukan yang berkelanjutan, untuk sampai kepada kebijaksanaan. Dan yang penting ini, the various school subject do not present only knowledge to be attained, but also values to be acquired and truth to be discovered. Jadi mata pelajaran tidak hanya menyajikan pengetahuan-pengetahuan saja yang harus dicapai dan tidak dicapai mungkin, tetapi juga nilai-nilai dan kebenaran itu harus dicari. Inilah hakikat kita sebagai sekolah Katolik sebelum ada kurikulum Merdeka yang disinergikan dengan mata pelajaran di tahun 97, dokumen ini sudah terpublikasikan. Begitu saja, Pastor, Buder, Bapak, Ibu, Merdeka, dan terima kasih. Saya stop share screen-nya. Merdeka juga, Mas Hendy. Ya, mungkin ada tanggapan dulu, Pastor, Buder, Bapak, Ibu, untuk bersinode bersama sebelum bagaimana hal itu ditekniskan. Apa langsung ke teknis dulu? Ya, langsung gimana, Pastor, Buder, Bapak, Ibu, langsung saja dulu ya. Oh, Pastor, Karol, ya. Lanjut. Oh, lanjut. Ya, silakan Pak Heri. Lanjut. Terima kasih Mas Hendy. Selamat siang, Pastor, Frater, Bruder, Suster, Bapak, Ibu semuanya. Selamat siang, Pak Heri Gondrong. Ya, Mas Hendy lebih gondrong loh, Romo. Ini tangan saya ikat, Romo Pamungkas, biar tidak memegangi dahi, biar kelihatannya gampang gitu. Nah, apa yang disampaikan Mas Hendy, bagian penting tataran ide imajinasi itu sungguh luar biasa. Imajinasi bukan khayalan, tetapi berdasarkan dari dokumen-dokumen yang bisa diakui kebenarannya. Indah dan mendengarnya juga, wah, apik ya, gitu. Tapi terus ada bagian pemikiran, terus ini nanti bagaimana? Nah, itu bagian yang harus memegang dahi, Romo. Ini tidak pegang dahinya. Oke, terima kasih. Saya coba share screen. Ya, nantinya akan sampai di sini. Tetapi maaf. Tetapi kita tidak ke sini dulu biar kelihatannya.
indah juga begitu. Saya ke PowerPoint saya mana ya? Sedikit pengantar sebelum masuk ke hal yang teknis banget. Ya tadi ini adalah saya hilangkan dulu aja floatingnya. Oke, mengganggu. Sinergi kurikulum merdeka dengan POP atau kurikulum yayasan itu. Kita sedikit mengulang yang lalu bahwa kita ada profil pelajar Pancasila, core value, budaya, keutamaan sekolah, dan turun naskah akademik. Dari naskah akademik ini muncul, kalau kurikulum esensial ya yayasan membuat naskah akademik, kurikulum substansial ya sekolah membuat naskah akademik, kemudian kurikulum operasional gabungan dari substansial dengan KTSP. Dengan kurikulum nasional. Nah, tadi sempat disinggung oleh Mas Hendy, saya sempat mengingat kembali yang disampaikan oleh Prof. Hamid di YouTube itu, daripada mencari YouTube sulit, kami ada YouTube ini saya embed ke ini, ke WordPress yang kami buat. Mas Heri, suaranya lebih keras, Mas. Oh, Maksudnya lebih semangat gitu loh. oh ya. Baik. Dari Prof. Hamid itu disampaikan ini di menit ke-27 itu rancangan yayasan dan sekolah, rancangan kurikulum tentunya. Ini mengingat kembali saja bahwa memang bahwa core value harus tercantum jelas dalam rancangan yayasan. Rancangan apa ya? Rancangan kurikulum. Core value mencakup dari PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Satuan pendidikan dapat menyesuaikan rancangan tersebut. Satuan pendidikan artinya sekolah. Artinya apa? Di sini bahwa yayasan mempunyai core kurikulumnya di tingkat yayasan. Kemudian di menit ke-33 itu Prof. Hamid mengatakan RPP itu seringkali RPP tidak mengacu pada core value karena guru masih terpaku pada memberikan informasi ini loh. Ini yang informasi yang ada di buku itu diucapkan ulang. Nah, padahal anak-anak itu kan ya zaman sekarang langsung googling gitu sudah tahu. Dan ini satu persoalan besar yang kita hadapi pada saat sekarang. Dan di mana core value itu harus muncul di dalam RPP guru. Kemarin sudah sempat kami munculkan RPP yang memasukkan core value. Kemudian dari Buder Martin menyampaikan model pendidikan karakter sekolah. Di sekolah itu ada 4 ini. Otonom, integrasi, suplemen, model kolaborasi. Kalau saya sih lebih milih model kolaborasi, gabungan semuanya ini kan otonom ada, integrasi ada, suplemen ada. Kemudian dari Pak Yuli tentang budaya, sekolah itu menjadi arena pembentukan budaya, menjadi arena produksi budaya-budaya baru gitu. Nah, ini sesuai dengan dokumen-dokumen negara, peraturan menteri, peraturan presiden, tentang pendidikan karakter, budaya, dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada desain kurikulum yang apa yang kita lakukan di tingkat yayasan, di tingkat sekolah dengan kurikulum merdeka. Gitu. Ada 2 pendekatan, administratif model dan grassroots model. Kurikulum merdeka ini dari administratif model, top down dari negara ke bawah. Dan ini kurikulum merdeka hanya di kurikulum operasionalnya atau kurikulum aktualnya, sedangkan di POP ini mensinergikan antara yayasan dengan unit sekolah. Unit sekolah sudah kita minta untuk membuat kurikulumnya. Nah, tinggal bagaimana yayasan membuat kurikulumnya. Ini berjalan secara paralel. Ini landasan pengembangan kurikulum. Di kurikulum operasional tidak ada mencantumkan landasan pengembangan kurikulum ini, dan sedikit
mengingat lagi bahwa dimensi kurikulum yang kita pahami adalah semacam ini. Core value itu masuk di seluruh dimensi kurikulum, termasuk di dimensi evaluasi ini, bagaimana mengevaluasi core value nantinya. Itu ada instrumen sikap untuk mengukur core value. Nah, di kurikulum Merdeka itu sudah masuk langsung untuk kurikulum operasional, itu di sini ranahnya dari bagian implementasi kurikulum atau di bagian pembelajaran. Ini kurikulum operasionalnya kurikulum Merdeka. Nah, kemudian kemarin juga sudah kami singgung bahwa bagian yang terpenting, bagian-bagian penting di dalam kurikulum ada 4 ini ya. Kemudian langkah pengembangan kurikulum itu hanya ada 3. Silakan Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu semuanya membentuk tim pengembang kurikulum. Isinya siapa saja, lebih komplit, lebih baik. Sebagai contoh misalkan untuk di landasan kurikulum yayasan, bagaimana di situ ada orang filsafat, orang teologi, orang sosiologi, orang iptek, orang seni, kemudian orang spiritual muncul di situ untuk menggodok landasan pengembangan kurikulumnya, begitu. Kemudian ada orang teknologi pembelajaran, ada orang kurikulum, dan ada guru, ada masyarakat pengguna kurikulum kita. Menggali ide, tuangkan dalam naskah akademik, kemudian membuat dokumen kurikulum. Ya, langkahnya hanya 3 ini. Gitu. 1, 2, 3, sudah selesai. Gitu. Di dalam langkah yang ketiga membuat dokumen kurikulum ada 6 langkah yang terakhir di desain modul. Gitu. Ini sekedar mengingat. Nah, sekarang bagaimana letak posisi yayasan, posisi kurikulum Merdeka, dan posisi sekolah. Tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Hendi. Sebagai contoh misalkan ini ada sebuah sekolah dengan kurikulumnya namanya Laudato Si. Kemudian apakah Laudato Si ini bisa turun sampai ke sekolah? Dan apakah yayasan sudah merencanakan kurikulumnya? Gitu. Kalau yayasan belum merencanakan kurikulumnya, di mana dimensi ide, dimensi naskah atau dokumen ini belum ada ya, terus nanti sekolah mau melaksanakan sekolah ini bagaimana? Kan begitu. Dan kurikulum itu tentunya dilengkapi dengan buku panduan untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Nah, tapi kalau sudah membuka sekolah Laudato Si misalkan, tapi panduan yang berupa kurikulumnya belum ada, tapi saya yakin ini sudah ada. Semoga ada. Nah, letak kurikulum nasional ini nanti akan sejajar dengan kurikulum substansial, kurikulum unit. Dan gabungan antara kurikulum nasional ini, artinya apa? Nanti sekolah atau unit sekolah itu harus paham benar dokumen kurikulum nasional. Seluruh dokumen kurikulum nasional harus tahu. Jangan hanya melihat di dokumen-dokumen kurikulum operasionalnya saja. Itu. Sebagai contoh misalkan di naskah akademik kurikulum Merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi, di situ modelnya memakai modelnya Tomlinson. Nah, ini harus dipahami bagaimana model diferensiasi dari model Tomlinson itu bagaimana. Apakah mau mentah-mentah diambil kemudian diterapkan di sekolahan, dan ini harus digabungkan gitu. Nah, di kurikulum substansial gabungkan dengan kurikulum Merdeka, kurikulum nasionalnya, kemudian muncullah kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, baru masuk di dokumen pembelajaran, membuat kurikulum. Kalau di kurikulum Merdeka ini kurikulum operasionalnya, begitu. Kira-kira posisinya ada di ini, ada di bagian ini, begitu. Sehingga semoga semakin jelas tempat yayasan di mana, begitu. Nah,
Di learning atau di pembelajaran itu kalau kita melihat antara POP, antara apa yang kita gagas, ini ada di dokumen kurikulum, baik itu dokumen kurikulum, template dokumen kurikulumnya unit sekolah maupun yayasan yang pernah kami share. Kurikulum Merdeka itu ada di mana sih? Ada di project based learning ini aja loh. Dan ini hanya profil pelajar Pancasila. Terus sedikit ada computational thinking, critical thinking, kita ada di sini. Tetapi maka contoh di kurikulum Laudato Si ini lebih lebar dan lebih luas daripada kalian mau ujian. Lain kali permisikan dulu dari mama kalau setuju mau verifikasi. ya. Saya kira ngajak bicara saya. Siapa ini? Ini ya posisi kurikulum yayasan ada di sini nantinya. Kelihatan sekali bahwa ya memang harus kurikulum yayasan ini harus posisinya harus lebih tinggi daripada kurikulum nasional. Sehingga nanti integrasinya kurikulum nasional yang terintegrasi dalam kurikulum yayasan begitu. Tuh. Nanti akan sangat kelihatan di ini. Nah ini, tadi sudah sempat disinggung Mas Hendy kan ini. Dan di dokumen negara, di dokumen pemerintah itu disebutkan kompetensi tadi yang cover-covernya sudah ditunjukkan Bu Dirwarto tadi. Kompetensi dan karakter yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya sekolah. Melalui budaya sekolah. Budaya ini sistem yang sudah dihidupi di dalam sekolah. Lalu itu. Nah sekarang permasalahannya adalah pendidikan kita sudah terpuruk dan ini harus dibangkitkan kembali. Terus budaya sekolahnya kan belum terbentuk, maka dengan ini seperti misi POP yang pertama dan level intervensi kita adalah level 4, sekolah bertransformasi dan menciptakan budaya sekolah melalui apa? Melalui kurikulum yang sudah dibuat oleh yayasan dan turun ke sekolah. Di situ ada pembelajaran ini, di mana pembelajarannya ini berbasiskan dari core value, karakter yang mau dibentuk di sekolah apa? Tidak hanya karakter siswa, tetapi karakter gurunya. Gitu. Ini masih ada computational thinking ini tadi. Nah, sistem berpikir, olah rasa, tindakan, karya ini yang nanti akan ada perubahan di dalam sekolah dan itu menjadi sebuah budaya sekolah. Dan apa budaya menurut Kuncoro Ningrat itu sangat kurikulum banget gitu. Gagasan rasa ini adalah kurikulum, tindakan ini di pembelajarannya, karya ini dampaknya. Ini kurikulum di tingkat dimensi ide dan dokumen, ini kurikulum aktual, kemudian ini adalah evaluasi kurikulum, evaluasi pembelajaran. Jadi kalau dipas-paskan dengan konsep budayanya Kuncoro Ningrat, kurikulum banget begitu. Dan saya yakin ini match banget dan bisa kita untuk meng-create sebuah budaya sekolah berdasarkan core value kita. Gitu. Nah, mengingatkan kembali, integrasikan ini semuanya di dalam sebuah kurikulum. Tiba saatnya secara teknis kami ingin memberi gambaran, terus itu semuanya gimana Pak membuatnya gitu. Saya akan stop share. Saya akan share screen yang lain. Yang pertama persiapannya
adalah regulasi apa saja yang sudah kelihatan ya, sudah share. Sudah ya. Sudah. Regulasi apa saja yang harus dipelajari baik oleh yayasan maupun oleh sekolah. Undang-undang pasti harus dipelajari. SNP ini yang terbaru nomor 4 2022. Undang-undang Sisdiknas yang terbaru belum, nanti sebentar lagi. Pedoman kurikulum, kemudian standar kelulusan dan teknis kelulusan. Ini tahun 2001, SKL tahun 2022 sudah muncul. Kemudian ini di sumber pengembangan kurikulum ya. Standar isi materi Permendikbud ini tahun 22 sudah muncul. Capaian pembelajaran keputusan Balitbang Persurbuk 28 tahun 21, kemudian elemen profil pelajar Pancasila, program sekolah penggerak, kemudian tentunya dokumen core value dari yayasan ini untuk sekolah ya, dan untuk yayasan juga dokumen core value dari yayasan harus sudah terumuskan, sudah ada. Ini mengingat saja bahwa kerangka dasar kurikulum nasional kita seperti ini. Gitu. Nah, sekolah itu masuknya di kurikulum operasional dikembangkan di satuan pendidikan, gitu ya. Sedangkan kita sekolah itu ibaratnya juga negara sendiri, gitu. Membuat kurikulum sendiri, yayasan juga negara sendiri, membuat kurikulumnya sendiri. Gitu. Terus ini tadi sudah. Nah, sekarang tahun 2022 muncul keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tentang dimensi elemen subelemen profil pelajar Pancasila. Tahun 2020 kami sudah menggagas ini, 2021 kita POP yang pertama, dan nggak tahu ini mirip banget dengan konsep kita. Konsepnya demikian. Sekali lagi saya mohon maaf pada Frater, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya. Saya memberi contoh dengan kedekatan ini ya, kedekatan dengan pangudi luhur. Jadi tim pengembang kurikulum yayasan merumuskan keutamaan dan praksis moral. Kalau di profil pelajar Pancasila ada dimensi profil pelajar Pancasila, elemennya, kemudian sub elemennya. Nah ini sebagai contoh ini di atas. Dimensinya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya berakhlak agama, ini sub elemennya mengenal ini. Di dalam elemen berakhlak, elemen akhlak beragama untuk fase PAUD itu indikatornya mengenal adanya Tuhan, sub elemennya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Indikatornya mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Kita itu mempunyai nilai, keutamaan, dan praksis moral. Yayasan merumuskan ini. Sebagai contoh, di pangudi luhur, nilai profesionalitas karya. Ini adalah salah satu core value atau salah satu nilai yang ada di pangudi luhur. Kemudian keutamaannya rendah hati. Rendah hati ini diambil dari mana? Itu diambil dari keutamaan Buder Bernardus Hugen. Nah,
saya ke atas lagi. Ini yang dibuat oleh yayasan. Jadi sumber-sumbernya juga harus jelas. Keutamaan rendah hati. Praksis moralnya, indikator ini penilaian yang akurat terhadap kemampuan dan prestasi diri. Jadi rendah hati itu diukur dengan penilaian yang akurat terhadap kemampuan dan prestasi diri. Di tingkat TK itu diukur dengan mengenali dirinya dan potensi dirinya melalui permainan. Ini contoh ya, dokumen yang harus ada di tingkat yayasan ini. Nanti dari sini sekolah TK milik Pastor, Buder, Suster, Bapak, Ibu, semuanya mengacunya dari sini. Nanti saya beri contoh. Keutamaan rendah hati, indikator atau praksis moral, penilaian yang akurat terhadap kemampuan dan prestasi diri di tingkat SD kelas rendah. Ini nanti silakan kesepakatan yayasan saja, apakah mau memakai fase ABCD atau memakai SD kelas rendah, SD kelas tinggi, gitu. Silakan. Boleh saja, tetapi prinsip ini adalah kurikulum esensial. Jika nanti kurikulum merdeka berubah menjadi kurikulum merdeka banget gitu, atau kurikulum merdeka perjuangan kembali lagi ke SD kelas rendah, SD kelas tinggi, ya kurikulum yayasan akan berganti lagi. Kemudian SD kelas rendahnya mengenali potensi dirinya, perbedaan dengan teman-temannya, mensyukuri atas anugerah yang diberikan Tuhan padanya. Di SD kelas tinggi, memahami dirinya berbeda dengan teman-temannya sebagai anugerah dari Tuhan untuk membangun konsep diri positif setelah mengenali potensi dirinya. Ini tugas guru bagaimana membangun konsep diri positif, karena anak ya, tidak tahu caranya, maka guru harus mengajari. Di tingkat SMP, membangun konsep diri positif untuk meningkatkan potensi diri, mensyukuri dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Di tingkat SMA, ini di kolom 6, menerapkan potensi diri yang dimiliki untuk membantu orang lain, baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini saya blok kuning. Di tingkat SMA ini yang akan saya pergunakan sebagai contoh. Pastor, Romo, Frater, Buder, Bapak Ibu semuanya. Praksis moral ini tidak hanya satu, ada lagi mampu mengakui kesalahan, ketidaksempurnaan, dan keterbatasan yang dimiliki. Rumuskan di tingkat TK, SD, SMP, SMA. Kira-kira begitu ya. Sudah yayasan mempunyai itu, turun kemudian ke tingkat sekolah. Ini ada nilai persaudaraan juga dirumuskan, nilai yang lain juga dirumuskan. Nah, saya rubah di bawah aja. Tim pengembang kurikulum sekolah merumuskan struktur teladan. Contohnya ini. SMA kelas 10. Dari kolom 6 yang tadi itu nilai keutamaan dan praksis moral, tulis kembali di tingkat sekolah. Core value-nya adalah profesionalitas karya. Di kolom spiritualitas atau keutamaan diambil dari keutamaan Bruder Bernardus, yaitu tentang rendah hati. Profesionalitas karya itu bisa didekati dengan hidup para bruder. Ini sumber dari buku-buku kongregasi. Brother Van Maastricht itu ada. Di situ ada keutamaan kerja keras, berkarya tanpa kenal waktu, menyeimbangkan hidup karya, komunitas, dan hidup rohaninya, hidup doa, kerja keras, keuletan. Oh, di sana sudah ada kerja keras. Ini saya hilangkan lagi. Keuletan, niat, pendirian teguh dan kuat, pasrah sepasrah-pasrahnya, aktif melayani sesama, melibatkan diri. Ini hidup para bruder. Lah,
Pak, sekolahan kan tidak mengetahui hidup para susternya. Nah, kebetulan di YPL sudah pernah ada riset mengenai hidup para buder dan buku-bukunya juga ada. Gitu. Kemudian sekolah tersebut namanya SMA Santo Mikael. Nah, keutamaan Santo Mikael apa? Bertempur melawan setan dan para pengikutnya, misalkan seperti itu. Yang lebih tahu nanti para romo, buder, suster, bapak, ibu yang menggeluti ini. Kemudian sumber untuk membuat KD dan praksis moral tadi ya, penilaian yang akurat terhadap kemampuan dan prestasi diri, indikatornya menerapkan potensi diri yang dimiliki untuk membantu orang lain, baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, dari sini kemudian sekolah lompat lagi untuk, kok lompat, sebelahnya merumuskan kearifan lokal atau budaya yang diangkat. Pisau analisisnya selalu mempergunakan kuncoroningrat, di mana ini sistem berpikir, olah rasa, tindakan, dan produk budaya itu merupakan itu. Gitu. Nah, sebagai contoh di Jawa Tengah itu kebetulan SMA Santo Mikael ini sistem berpikir dari Joko Tingkir ini yang diangkat begitu. Dan di situ Joko Tingkir seorang raja yang terlibat di kerajaan Pajang. Dia sangat ambisius. Nah, karakter Joko Tingkir yang sebenarnya apa? Tentunya SMA Santo Mikael ini sudah membuat buku-bukunya, membuat bukunya tentang Joko Tingkir ini yang diintegrasikan dengan nilai dan keutamaan yang ada begitu. Misalkan dia ambisius, Joko Tingkir itu ambisius. Nah ini ya, sekolah mengambil dari buku budaya yang telah ditulis dalam konteks SMA Santo Mikael. Karena ini di template kurikulum, naskah kurikulum, dan di pengembangan kurikulum di langkah yang ke-6 kan membuat modul, membuat buku dan sebagainya. Mendesain buku. Gitu. Nah, diambil dari sini. Oh, berarti sekolah harus membuat buku. Nampaknya kalau kita mau unggul, iyalah. Gitu. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila. Pak, apakah yang di yayasan profil pelajar Pancasila dimasukkan? Dimasukkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi mesti milih enggak dimasukkan, karena meringankan tugas yayasan. Gitu. Sumbernya dari ini, keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, dimensi profil pelajar Pancasila ada 6. Ini adalah nilai yang mau dihidupkan di sekolah-sekolah oleh negara. Yang kita mau ambil dimensinya adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita mau ambil yang berakhlak mulia ini. Sekolah ngambil di situ. Ini elemennya akhlak kepada manusia, elemennya. Sub elemennya berempati kepada orang lain. Nyambung ya? Berempati pada orang lain, tadi di sini indikatornya ini, menerapkan potensi diri yang dimiliki untuk membantu orang lain, baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian, di dalam
sumber ini keputusan ke BSKAP nomor 9 tahun 22 ini tentang elemen profil pelajar Pancasila, indikatornya adalah memahami perasaan dan sudut pandang orang dan atau kelompok lain yang tidak pernah dikenalnya. Sekolah merumuskan ini, membuat ini semuanya. Nanti ini turun ke guru mata pelajaran. Dokumen ini dipergunakan oleh guru mata pelajaran untuk menyusun rencana pembelajarannya, modul ajarnya, dan seterusnya. Nah, sekolah membuat standar kompetensi lulusan dan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusannya ini dikopas dari Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Di situ sekolah harus mengklasifikasikan manakah yang ranah afektif, kognitif, psikomotorik. Ini saya memberi contoh yang di ranah afektif. Di ranah afektif ada standar kompetensi lulusan mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya. Potensi diri, identitas diri, menghargai keragaman masyarakat dan budaya nasional, terbiasa melakukan interaksi antar budaya. Nyambung ya dengan indikator yang membantu sesama tadi. Menolak stereotip dan diskriminasi, serta berpartisipasi aktif untuk menjaga NKRI. Begitu. Ini standar kompetensi lulusan yang mau dicapai. Jadi guru sekolah sudah mempunyai dokumen ini dan dokumen ini dimiliki oleh semua guru. Begitu. Jadi guru kalau ngajar juga sumbernya dari sumber-sumber dokumen ini, tidak diimprovisasi di kelas. Ya improvisasi boleh, tapi improvisasi itu berdasar dari dokumen ini. Kemudian kompetensi dasar yang harus dirumuskan oleh sekolah, ini contohnya peserta didik menunjukkan, ini adalah kata kerja operasional afektif di ranah menghayati. Menunjukkan sikap kerendah hatian, itu tadi keutamaan dari Bruder Bernardus, yang ditunjukkan dalam perilakunya membantu orang lain. Serta mampu mengolah rasa keinginan menguasai orang lain. Ini dari Joko Tingkir yang ambisius tadi itu loh. Mampu mengolah rasa keinginan menguasai orang lain. Mengelola. Nah, artinya apa? Nanti guru juga harus mengajarkan bagaimana cara mengolah rasa. Gitu ya. Bagaimana berperilaku membantu orang lain. Itu untuk mencapai nilai profesionalitas karya, guru sudah merumuskan di kompetensi dasarnya semacam ini. Untuk itu, peserta didik belajar memahami perasaan. Memahami perasaan dan sudut pandang orang dan atau kelompok lain yang tidak pernah dikenalnya. Baik yang yang kenal aja kadang kita tidak bisa memahami sudut pandang orang lain dan kita merasa bahwa apa yang kita omongkan ini paling benar, jika tidak benar ya tidak disetujui. Kan kebenaran menurut kita dan menurut yang lainnya ada yang berbeda ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, apa?